Dalam masyarakat, uang menjadi alat penting untuk pertukaran. Kita menggunakan uang untuk bertransaksi apapun yang kita perlukan. Tapi seiring berjalannya waktu, tujuan uang telah berubah banyak. Hari ini bukan saja sebagai alat pertukaran, tapi telah menjadi tolak ukur bagi seseorang untuk mendefinisikan suatu nilai. Karena hal itulah menjadi penting bagi kita untuk mendefinisikan ulang beberapa kesalahpahaman tentang uang dalam belief system kita. Selain itu, Anda perlu mengetahui beberapa fakta pahit tentang uang yang Anda harap Anda tidak pernah mendengarnya seumur hidup. Karena itu, tema video hari ini sangat berfokus pada daftar panjang tentang fakta dan kebenaran mengenai uang yang perlu Anda tahu. Jadi saya harap Anda terus menyaksikan video ini hingga tuntas. 11. Jika Anda tidak kaya di usia 20, itu bukan salah Anda. Tetapi saat usia 70, itu murni kesalahan Anda. Usia utama setiap fase dewasa ialah ketika menginjak 20 tahunan. Tapi bukan berarti Anda akan mengetahui total keuangan Anda. Hanya ada 1% kemungkinan Anda menjadi kaya pada usia 20-an. Dan bahkan pada usia yang tersisa setelah melewati kesempatan itu. Kecuali Anda tersandung kekayaan tidak terduga, seperti harta warisan, dan lotre. Semua kemungkinan itu bisa saja terjadi, tapi ternyata ini adalah kekayaan yang terlalu tipis. Kekayaan yang sejati bukanlah sesuatu yang bisa datang dari kesuksesan satu malam, melainkan proses demi proses pengelolaan pendapatan Anda dari waktu ke waktu. Hal itu akan memastikan kesuksesan Anda pada saat menjelang pensiun. Itu pun jika Anda mulai bekerja pada usia 16 dan sangat berhati-hati ketika menabung. Pada saat Anda akan pensiun, Anda sudah punya nilai kekayaan bersih hampir 30 miliar rupiah. Itu pun jika Anda terus memelihara semangat yang menjaga Anda sepanjang perjalanan. Jika Anda bisa untuk lebih agresif dengan keuangan Anda dan melakukan investasi yang lebih beresiko, Anda akan berakhir dengan nilai kekayaan lebih dari 30 miliar rupiah. Strategi ini dapat dengan mudah diterapkan oleh orang-orang yang tinggal baik di negara maju atau negara berkembang. Ketika Anda berpikir tentang menghasilkan kekayaan, Anda harus memulainya dari usia muda, saat Anda masih fleksibel terhadap hasil yang merugikan. Karena ini, saya sangat percaya bahwa Bill Gates tidak sedang berbohong saat ia mengatakan, jika Anda lahir miskin, itu bukan salah Anda. Tapi, jika Anda mati miskin, maka itu adalah kesalahan Anda. 10. Hutang tidak lunas secara ajaib. Untuk motif apapun yang Anda punya, saat Anda pergi dan memperoleh pinjaman dari bank atau teman, setelah mendapatkannya, setiap orang mager rasanya membayar hutangnya sendiri. Yang dihutangi juga kesal karena harus memberikan uang hasil jeripayahnya yang tidak akan pernah kembali. Bahkan jika saya meminjamnya, hutang tidak memberi saya banyak pilihan, selain harus membayarnya kembali. Ada dua metode yang paling disukai yang dapat Anda gunakan untuk membebaskan diri dari hutang, yaitu Anda dapat mengurutkan utang Anda dari segi ukuran dan mulai membayar kembali hutang terkecil hingga terbesar. Pilihan kedua adalah Anda dapat melunasi hutang yang segera jatuh tempo terlebih dahulu, lalu turun ke yang masih jauh jarak waktunya. Manapun yang Anda pilih untuk digunakan, itu lebih baik daripada berangan-angan bahwa hutang Anda akan hilang secara ajaib, tanpa sedikit pun niat mau melunasinya. 9. Ide tidak berguna. Kebanyakan orang menekankan bahwa ide akan menjadi jantung kesuksesan. Tetapi sebenarnya, ide-ide Anda tidaklah berguna. Anda harus memiliki kegigihan untuk menjalankan ide hebat secara terus-menerus. Dan itulah yang akan membedakan Anda dari yang lain. Karena mayoritas populasi berjalan dengan ide jutaan dolar di dalam kepalanya. Tetapi kebanyakan dari mereka terlalu malas dan lebih suka meninabobokan idenya serta tidak melakukan apa-apa. Konsep gila ini telah diuji oleh peserta Shark Tank yang memenangkan dirinya sendiri. Shark Tank adalah TV series Amerika di mana calon pengusaha dari seluruh dunia melakukan presentasi model bisnis mereka kepada calon investor yang disebut Shark atau hiu dan memujuk mereka untuk menginvestasikan uang atas ide-ide yang mereka paparkan. Anda harus tahu bahwa tidak ada orang yang berupaya menerapkan upaya tunggal untuk mewujudkan ide Anda. Karena kebanyakan orang telah memiliki ide mereka sendiri yang mereka pikir itu harus diwujudkan atau itu baik jika terlaksana. Jadi Anda harus berhenti berpikir bahwa orang-orang ingin mencuri ide Anda. Karena sejujurnya,
lebih banyak penunda daripada sang oportunis yang tidak memutuskan hubungan dengan teman karena merasa terancam kalau ide mereka akan dicuri. Kalaupun terjadi, saya lebih suka duduk dan melihat berapa lama mereka bisa terus bekerja keras atas ide saya yang telah dicuri. 8. Dalam hal pengeluaran, selalu terjadi hal yang tidak terduga. Tidak peduli seberapa hemat yang Anda inginkan dengan perencanaan keuangan Anda. Jika dalam hal pengeluaran, selalu saja terjadi sesuatu yang membuat Anda lengah, itu mungkin ajakan nongkrong dari teman dekat, Anda lupa menganggarkan minuman boba, seblak, atau tiket konser, Anda keluar biaya karena parkir di tempat yang salah. Maka cara terbaik untuk menggambarkan pengeluaran jenis ini ialah pengeluaran yang mengganggu. Biasanya timbul karena terlalu bersemangat, dan diketahui ada satu hal lagi, yaitu ketidakdewasaan. Karena coklat bisa saja tidak harus diberikan saat hari Valentine. Ini mungkin jika Anda punya kedewasaan berpikir. Cara paling efektif untuk mengatasi pengeluaran tak terduga ini adalah selalu mencoba dan bersiaplah memiliki dana darurat. Selain itu, bisa dengan merencanakan target menabung uang kecil setiap bulannya, agar penghasilan bulan April nanti tidak semuanya Anda gunakan untuk membeli baju lebaran. 7. Bekerja keras adalah keluarga yang sangat dekat dengan kesuksesan. Kami membawa ide gila bahwa Anda harus bagaimanapun caranya untuk tanpa lelah demi menjadi sukses. Seperti rasa pencapaian yang datang dari bekerja, misalnya dengan mengambil lembur. Namun biasanya ini adalah pola pikir para pekerja di industri. Harapannya adalah Anda menemukan sesuatu yang Anda sukai dan mencari tahu bagaimana membuatnya lebih mudah dilakukan setiap hari dan bisa menghasilkan uang darinya. Anda akan menyadari bahwa dengan memiliki pola pikir ini, Anda bisa mendapatkan hasil yang luar biasa yang dapat Anda investasikan selebihnya. 6. Investor hebat menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membaca. Tidak seperti kesalahpahaman yang diketahui masyarakat awam bahwa investor sukses itu mengetahui segalanya dan menghabiskan sebagian besar waktu mereka dalam rapat. Ini adalah hal yang dibuat-buat oleh media. Investor seperti Warren Buffett bahkan dianggap kurang interaktif secara sosial karena mereka menghabiskan sebagian besar waktu mereka untuk membaca. Mereka membaca laporan keuangan perusahaan, strategi bisnis, dan bahkan laporan tahunan. Semua ini untuk memastikan bahwa mereka memahami bagian dalam dan luar perusahaan sebelum berinvestasi. Namun ini adalah kebalikan dari investor jangka pendek yang biasanya mengikuti tren. Mereka hanya berinvestasi di kripto, karena beberapa saluran berita keuangan mengklaim bahwa itu adalah investasi terbaik di tahun 2021. Setelahnya, yang akan mereka lakukan duduk di sekitar meja komputer mereka, memeriksa bagaimana mata uang anjlok dan tidak ada harapan mendapatkan keuntungan. Investor yang sukses jarang seperti itu, karena mereka lakukan penyelidikan audit atau peninjauan yang dilakukan untuk mengkonfirmasi fakta atau detail dari suatu masalah yang sedang dipertimbangkan, atau due diligence, sebelum berinvestasi dan menunggu sampai waktu berlalu untuk memastikan perubahan harga dan nilai. Mereka mengamankan keuntungan. Apapun yang terjadi, antara jangka waktu selama 5 tahun itu tidak akan membuat mereka panik. Jika Anda ingin memiliki investasi yang lebih baik, bacalah buku Richer, Wiser, Happier, How the World's Greatest Investor Win in the Markets and Life oleh William Green. 5. Banyak alasan tidak akan berhasil. Biar saya jelaskan. Dalam hidup Anda, baik nasib buruk dan keberuntungan, bahkan akan keluar sendiri meskipun sulit untuk percaya bahwa semua perselisihan itu akan berakhir. Memang, seiring waktu tidak akan ada kehidupan satu orang pun yang penuh dengan kemalangan. Malah pada titik tertentu, hal-hal selalu berbalik menjadi lebih baik. Dan Anda mungkin mengalami keberuntungan. Tetapi jangan datang kepada saya dengan cerita-cerita tentang orang-orang yang hidup dalam kesengsaraan. Dan ya, yang kehilangan nyawa mereka. Saya mengakui sepenuhnya bahwa ada pengecualian untuk aturan ini dengan memiliki beberapa keberuntungan yang terus-menerus, sementara yang lain mengalami keberuntungan yang tersendat-sendat. Namun walau demikian, tidak ada alasan bagi Anda atau orang lain untuk berkubang dalam mengasihani diri sendiri. Beberapa orang meraih keuntungan ekstrim serta keuntungan dari waktu ke waktu. Bagi yang lain itu menjadi yang terburuk. Contohnya, bisnis yang bertahan pada waktu pandemi. Kemudian merambah ke bisnis yang belum dimanfaatkan, atau memindahkan bisnisnya hanya untuk memastikan bahwa mereka bisa menjangkau pelanggan mereka. Tentunya tidak ada lockdown,
yang bisa menghentikan mereka dalam mewujudkan impian mereka. Dan itu mengesankan di akhir permainan. Hak Anda untuk memilih apakah Anda akan bergerak maju atau tetap terjebak dalam keadaan Anda. Dengan menjadi tidak produktif, gagal memenuhi deadline, menutup toko karena pesanan yang buruk, bukanlah alasan yang cukup baik, bukan? 4. Investasi terpenting yang Anda lakukan adalah pada diri Anda sendiri. Investasi terbesar yang dapat Anda lakukan di dunia ini adalah pada diri Anda sendiri. Ujar seorang filsuf Cina terkenal. Ia percaya pada Kaizen, keadaan di mana Anda akan terus maju dan meningkatkan keterampilan dan diri Anda yang sehat. Untuk mendapatkan benefit besar itu, Anda harus mengubah diri Anda menjadi orang itu. Bahkan dalam olahraga, semua orang bisa berolahraga. Tapi hanya binaragawan yang sampai melakukan apa yang mesti dilakukan seorang atlet dalam jam kerja dan jam latihan. Sementara apakah itu hanya akan menjadi mimpi di penghujung hari Anda? Saat Anda bekerja untuk menjadikan diri Anda lebih baik, Anda akan meningkatkan keterampilan Anda sepanjang jalan, meningkatkan kesehatan dan kebugaran Anda, dan bahkan memperluas basis klien Anda dengan lebih baik. Selain itu, ini akan menjadi satu-satunya investasi yang akan Anda kendalikan sepenuhnya. Saya tidak tahu tentang Anda, tetapi secara pribadi, saya memilih untuk berinvestasi dalam diri saya setiap hari, daripada memfokuskan waktu dan energi saya untuk menunggu warisan dari orang lain. Sistem telah mendorong kita untuk menggantungkan diri pada pekerjaan, sampai kita lupa bahwa kita adalah sumber daya terbaik diri kita sendiri. Ini lebih tentang waktu yang kita miliki. Kami mengubah narasi dan mulai berinvestasi, lebih banyak dan lebih fokus, lebih lanjut tentang diri kita sendiri. 3. Menabung tanpa rencana dan tidak akan mengambil sepeser pun. Segala sesuatu yang kita lakukan membutuhkan arah dan langkah-langkah menuju suatu pencapaian. Berlaku untuk tujuan apapun yang Anda miliki. Mengelola uang membutuhkan kedisiplinan yang sama di mana Anda dapat menuliskan rencana dengan baik untuk uang Anda. Hanya orang yang buta huruf secara finansial yang menghasilkan uang dan membelanjakannya tanpa rencana. Bahkan jika Anda berniat untuk menyimpan uang tunai itu, Anda tidak dapat melakukannya. Pertama, Anda tidak dapat memasukkan semua uang Anda ke dalam tabungan pensiun, sebab nanti Anda tidak memiliki seperak pun untuk menopang Anda selama setahun. Demikian pula, Anda tidak dapat menghemat uang saat Anda tenggelam dalam hutang. Itulah mengapa penting untuk memiliki rencana, karena rencana ini akan membantu membuat keputusan setelah mempertimbangkan prioritas, urgensi, dan kenyamanan. Anda harus melihat semua sudut ini sebelum memutuskan cara terbaik untuk menggunakan uang Anda. Belum terlambat untuk memulai. Jika Anda belum melacak dan merencanakan keuangan Anda juga tidak bisa. Mulai hari ini, menabung tanpa rencana tidak akan membawa Anda kemana-mana. 2. Simpan untuk masa depan pengeluaran di saat ini. Kedengarannya agak terlalu menggoda, tetapi pengeluaran untuk barang-barang berkualitas akan menghemat Anda. Sebuah keberuntungan di masa depan. Misalnya, membeli mantel kulit berkualitas baik yang akan bertahan selama bertahun-tahun itu lebih baik daripada membeli pakaian murah yang akan cepat rusak. Itulah realita hidup yang tidak diajarkan di sekolah tentang arti dari berinvestasi. Dengan barang-barang berkualitas, Anda akan berada dalam posisi yang lebih baik untuk mengalokasikan dana Anda lebih banyak. Bahkan mengubah perilaku Anda menjadi pembelanja yang lebih sadar, daripada menggesek kartu kredit Anda di setiap barang menarik yang Anda temui di jalan. 1. Membelanjakan tanpa berpikir. Ditambah lagi, terkadang kita menghabiskan uang untuk hal-hal kecil seperti membeli kopi dalam perjalanan ke tempat kerja atau memesan makanan yang dibawa pulang. Pengeluaran kecil ini bisa saja dialokasikan untuk mendirikan dana pensiun. Bukan begitu? Sangat sedikit dari kita mempersiapkan masa depan dan hanya berharap semuanya akan jatuh tepat pada tempatnya. Pada akhirnya, kopi senilai 25.000 suatu hari akan menghabiskan banyak uang pada akhir tahun. Bayangkan, Anda menginvestasikan uang itu ke dalam rekening tabungan. Pada akhir tahun, Anda akan memiliki sekitar 9 juta rupiah di rekening Anda, ditambah dividen dan rekam jejak yang lebih baik yang memungkinkan Anda untuk mengakses pinjaman bisnis dengan mudah. Jika Anda sejalur di jalur saya mengemudi, Anda akan mengurangi semua pengeluaran yang tidak perlu. Dan jika Anda melakukannya, Anda akan mendapatkan, bahkan menikmati, bantal pensiun.
Tidak butuh banyak usaha sebenarnya. Anda tidak perlu memeras diri Anda sendiri, tetapi cobalah singkirkan beberapa pengeluaran. Saya percaya Anda dapat melakukannya. Anda dapat mencoba menerapkan 1 atau 2 poin dan memberitahu kami bagaimana hasilnya. Saya yakin ini akan membantu Anda mencapai kebebasan finansial. Juga akan membantu Anda untuk membuat keputusan keuangan yang lebih baik di sepanjang jalan. Jadi, terima kasih banyak telah menonton. Dan sebelum Anda pergi, ingatlah untuk subscribe dan tinggalkan like untuk algoritma YouTube itu. Karena itu, semoga harimu menyenangkan dan sampai jumpa di hari berikutnya.